Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Imamat pasal yang ke-14 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hukum tentang orang yang menderita penyakit kulit yang menajiskan pada hari penahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksanya. Apabila ternyata orang itu telah sembuh dari penyakit kulit yang menajiskan itu, imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan tahir, juga kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang satu disembelih di atas belanga tanah, di atas air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup harus diambilnya bersama dengan kayu aras, kain merah tua, dan hisop. Lalu bersama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercikkan darah itu 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari penyakit kulit yang menajiskan itu, dan dengan demikian menahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepas ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu, ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri selama 7 hari. Bacaan ini merupakan sebuah contoh mengenai keterbukaan yang Tuhan berikan untuk menerima setiap manusia. Kondisi najis yang dialami oleh seseorang akibat penyakit kulit tertentu, seperti yang dijelaskan pada pasal 13, tidak serta-merta memisahkannya dari kasih Tuhan. Mereka tetap memiliki peluang yang besar untuk kembali hidup dalam komunitas umat Tuhan, sebagai cerminan lingkup kasih Tuhan. Proses pengasingan yang perlu mereka jalani lebih ditujukan sebagai cara untuk pemulihan dirinya, sekaligus untuk menjaga umat agar tidak tertular penyakit tersebut. Sikap Tuhan pada perikop ini semestinya cukup untuk menyadarkan setiap umatnya, yakni bahwa Tuhan tidak pernah menutup dirinya untuk menerima setiap umat yang telah keluar dari kondisi ketidaktahiran atau tidak kudus. Pada masa sekarang, kondisi tidak kudus ini pun dapat terjadi akibat berbagai perilaku yang kita lakukan dan telah melanggar firman Tuhan. Namun, justru disayangkan jika umat Tuhan bersikap tidak acuh untuk menjaga dirinya dari segala bentuk ketidaktahiran modern. Oleh sebab itu, pesan berikutnya yang dapat kita renungkan adalah mengenai pentingnya menjaga kekudusan dan keteguhan hati untuk selalu kembali hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjalani hidup kudus tentu bukanlah sebuah proses yang mudah dan dapat berlangsung secara linear. Tidak jarang proses itu berlangsung secara naik turun, meski tidak dapat juga dibiarkan bergerak melingkar. Dalam artian, kita hanya mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, yang hanya melanggar kekudusan di hadapan Tuhan. Kita mungkin dapat melakukan kesalahan, namun kita tetap harus bergerak maju sembari mengupayakan untuk keluar dari kondisi tersebut. Firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan bahwa proses ini sangatlah mungkin untuk kita alami. Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita untuk tetap hidup dalam dekapan kasih-Nya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau melepaskan diri dari segala bentuk ketidaktahiran yang justru hanya menghalangi relasi kita dengan Tuhan? Atau justru kita masih terlalu nyaman untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu selalu terbuka untuk menerima kami. Di dalam segala kesalahan yang telah kami lakukan, Tuhan masih mau menerima kami. Tolong kami Tuhan untuk bersedia dan memiliki komitmen dan keteguhan hati untuk melepaskan diri kami, untuk keluar dari segala bentuk ketidaktahiran yang dapat menjerat kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk setiap janji dan juga kehangatan cinta yang selalu Tuhan sediakan untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.